Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eka Putri Kurniasari E340, Indra Maulana E371, Kunti Rahayu E396, dan ada Rauda Hasanah E3113 akan memaparkan materi kuliah pengantar manajemen mengenai manajemen sumber daya manusia. Menurut Dassler 2003, manajemen sumber daya manusia merupakan proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan keamanan, serta masalah keadilan. Peran penting manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi bagian penting manajemen perusahaan, menjadi alat strategi meraih keunggulan dalam berkompetisi, dan menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Berdasarkan Mangku Prawira 2011, prinsip dalam pendekatan strategi MSDM terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu karyawan merupakan unsur investasi efektif yang jika dikelola dan dikembangkan dengan baik akan berpengaruh pada imbalan jangka panjang ke dalam perusahaan dalam bentuk produktivitas yang besar. Yang kedua, kebijakan, program, dan pelaksanaan harus diciptakan dengan memuaskan kedua pihak, yaitu perusahaan dan juga karyawan. Dan yang ketiga, ada lingkungan kerja harus diciptakan agar karyawan terdorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan keahliannya semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah program dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia harus dilaksanakan dalam kebutuhan seimbang antara pemenuhan tujuan perusahaan dan karyawan. Alur proses kegiatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, melakukan analisis dan perencanaan pekerjaan. Yang kedua, perencanaan dan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, melakukan rekrutmen. Yang keempat, melakukan seleksi. Yang kelima, melakukan orientasi. Yang keenam, melakukan pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh, melakukan penilaian kerja. Yang kedelapan, manajemen kompensasi. Dan yang terakhir, perencanaan dan pengembangan karir. Rancangan pekerjaan merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan yang mempertimbangkan faktor-faktor rekayasa industri, rekayasa manusia, dan perilaku. Analisis kebutuhan sumber daya manusia merupakan bagian yang terpenting dan tersulit untuk dilaksanakan dengan alasan: pertama, perlu diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua, peramalan perencanaan kebutuhan dilakukan untuk satu periode tertentu di masa yang akan datang, sehingga diperlukan keakuratan teknik peramalan yang digunakan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan berupa faktor perubahan lingkungan eksternal, yaitu perekonomian makro, hukum, sosial, dan politik. Yang kedua, faktor lingkungan internal berupa perubahan kondisi perusahaan dan perubahan kondisi karyawan. Teknik peramalan kebutuhan sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu perkiraan jangka pendek dan perkiraan jangka panjang. Perkiraan jangka pendek bersifat 1 tahun dengan asumsi hampir semua sumber daya, khususnya teknologi produksi, tidak berubah. Sedangkan perkiraan jangka panjang mencapai 5 hingga 10 tahun dengan asumsi semua sumber daya berubah. Rekrutmen adalah usaha yang dilakukan untuk mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan. Terdapat 2 metode rekrutmen, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Perbedaan kedua metode ini adalah asal karyawan yang akan mengisi lowongan pekerjaan. Rekrutmen internal, karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan dengan cara penempatan pekerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Rekrutmen eksternal, karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari luar perusahaan dengan cara iklan, agen pemerintah, agen swasta, dan lain-lain. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan agar karyawannya qualified. Seleksi dapat dilakukan secara non-ilmiah atau ilmiah.
Seleksi non-ilmiah didasarkan pada perkiraan dan pengalaman. Biasanya menggunakan surat lamaran, ijazah sekolah, daftar nilai, dan lain-lain. Sedangkan seleksi ilmiah berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Kualifikasi seleksi meliputi usia, keahlian atau skill, pendidikan, tingkat kesehatan, jenis kelamin, postur tubuh, karakter dan kepribadian, pengalaman kerja, kemampuan bekerja sama, inisiatif, dan kreativitas. Orientasi sumber daya manusia dan pelatihan. Program orientasi ini merupakan alat sosialisasi yang efektif untuk mensosialisasikan tata nilai perusahaan kepada karyawan baru. Jenis orientasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, orientasi unit kerja yang bertujuan untuk mensosialisasikan tujuan unit kerja. Jenis orientasi yang kedua yaitu orientasi organisasi yang bertujuan untuk menginformasikan kepada karyawan baru mengenai sejarah, filosofi, tata nilai, dan prosedur peraturan yang berlaku pada suatu perusahaan. Selanjutnya terdapat metode pelatihan dan pengembangan yang terdiri menjadi dua, yaitu metode program on-job pelatihan dan program off-job pelatihan. Program on-job pelatihan merupakan program pelatihan yang dilaksanakan secara langsung pada pekerjaan di bawah bimbingan pengawas. Pada metode ini diliputi oleh rotasi pekerjaan, magang, dan on-the-job coaching. Metode pelatihan yang kedua yaitu program off-job pelatihan yang merupakan program pelatihan yang dilaksanakan tidak secara langsung pada pekerjaan. Metode ini meliputi seperti kuliah, penyajian video, studi kasus, dan studi mandiri. Kemudian tahapan proses pelatihan dan pengembangan yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tahap analisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua, tahap implementasi pelatihan. Dan yang ketiga, tahapan evaluasi pelatihan. Pada tahapan analisis kebutuhan pelatihan, mendiagnosa berbagai dimensi permasalahan dan tantangan pada masa depan. Tahapan implementasi pelatihan yaitu merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan beserta penentuan dan pelaksanaan program pelatihan. Tahapan evaluasi pelatihan mengukur hasil pelatihan dan membandingkan hasil pelatihan terhadap kriteria yang telah ditentukan. Menurut Robbins dan Coulter 2005, penilaian kerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan karyawan berdasarkan standar kinerja, memberikan apresiasi keberhasilan pencapaian kinerja, dan menyediakan dokumentasi untuk mendukung keputusan-keputusan lainnya. Manfaat dari penilaian kerja yang pertama yaitu perbaikan kinerja, yang kedua penyesuaian kompensasi, yang ketiga keputusan penempatan, yang keempat kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, dan yang kelima umpan balik pada sumber daya manusia. Terdapat dua metode penilaian kerja. Yang pertama, pendekatan berorientasi masa lalu. Pada metode ini, kelemahannya adalah kinerja tidak dapat diubah. Akan tetapi, jika kinerja masa lalu dievaluasi, maka para karyawan memperoleh umpan balik yang dapat mengarah kepada upaya perbaikan kinerja. Metode yang kedua, yaitu pendekatan berorientasi masa depan. Pada metode ini berfokus kepada peningkatan kinerja masa depan dengan mengevaluasi potensi karyawan atau merumuskan tujuan. Manajemen kompensasi. Kompensasi sendiri merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Tujuan dari manajemen kompensasi yaitu memperoleh karyawan yang berkualifikasi, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, dan memfasilitasi pengertian antara pihak manajemen dan karyawan.
Faktor yang mempengaruhi kompensasi, yang pertama, ukuran organisasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga, letak geografis perusahaan berada. Yang keempat, filosofi manajemen kompensasi atau pembayaran saat ini. Yang kelima, jenis industri. Yang keenam, spesifikasi atau keahlian mengerjakan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, tingkat partisipasi karyawan yang ditunjukkan oleh kinerja dan berapa lama berada dalam perusahaan. Terdapat dua jenis kompensasi. Yang pertama, pembayaran langsung. Contohnya seperti gaji pokok yang berupa upah atau gaji. Yang kedua, pembayaran tidak langsung yang berupa tunjangan, seperti asuransi kesehatan, liburan pengganti, atau dana pensiun. Perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah semua pekerjaan yang dipegang seseorang dalam pekerjaannya. Faktor-faktor yang terkait dengan karir. Yang pertama, keadilan dalam karir. Yang kedua, perhatian dan peran penyelia dalam karir karyawan. Kesadaran tentang kesempatan, minat karyawan, tingkat kepuasan karir berdasarkan usia dan kedudukan karyawan. Studi kasus manajemen sumber daya manusia pada Sentra Industri Rotan Rumah Tangga Surya Rotan Kabupaten Sukoharjo. Kawasan industri rotan merupakan salah satu bentuk UMKM yang terbentuk dari beberapa industri rumah tangga yang terletak di Desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo. Total sebanyak 70% warganya menjadi pengusaha rotan. Melihat dari banyaknya UMKM industri rotan yang didirikan, sangat diperlukan perencanaan usaha dan pengelolaan yang tepat oleh Surya Rotan untuk dapat menghasilkan produk unggul dan memiliki daya saing tinggi. Manajemen sumber daya manusia menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengadaan rekrutmen. Pengadaan dilakukan dengan metode tertutup. Surya Rotan melakukan perekrutan calon karyawan dengan cara memberikan informasi yang disebarkan hanya melalui teman, tetangga, dan karyawannya. Sedangkan rekrutmen dilakukan dengan metode internal, yaitu melalui mulut ke mulut atau rekomendasi dari seseorang dan inventarisasi keahlian. Pengarahan pengembangan karyawan. Pemilik Surya Rotan mengajari secara langsung kepada karyawan tentang bagaimana cara membuat kerangka, menganyam, dan finishing. Selain itu, mereka memberi pelatihan kepada karyawannya melalui workshop kewirausahaan. Hasil dari pelatihan tersebut berdampak positif bagi karyawannya, karena melalui latihan atau praktek secara langsung, karyawan yang awalnya belum tahu menjadi tahu, dan yang belum ahli menjadi ahli dalam pembuatan rangka atau menganyam. Kompensasi. Kompensasi yang diberikan Surya Rotan kepada karyawan yaitu berupa uang lembur, uang tambahan, makan siang untuk karyawan yang lembur, dan THR kepada karyawannya. Pengendalian atau controlling karyawan. Mereka melakukan pemberhentian kerja apabila karyawannya tidak masuk berturut-turut tanpa izin dan sudah diberi peringatan berkali-kali. Pemilik Surya Rotan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, namun beliau hanya mengenakan denda apabila karyawannya melakukan kesalahan yang dapat ditoleransi, misalnya tidak disiplin dan merusak properti, merusak alat-alat kerja, dan datang terlambat. Surya Rotan juga menerapkan konsep tidak masuk kerja sama dengan potong gaji. Jadi gaji yang diberikan kepada karyawan Surya Rotan itu bergantung pada intensitas mereka dalam hadir untuk bekerja. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.